Ikan emas pengabul harapan. Setiap pagi, ketika fajar menyingsing di balik bukit yang membentang di sekitar Sungai Bengawan Solo, Pak Jaya sudah mulai bersiap untuk hari baru. Ia mengenakan topi usang yang telah terdebu, dan menyiapkan sampan kayunya yang sudah banyak tergores. Lautan air di sungai yang lebar itu selalu memberi harapan baru baginya, meskipun kadang air yang deras membawa hasil yang tidak menentu. Bu Umi, yang selalu setia di rumah, mengawasi suaminya dari jauh. Di dapur, ia meracik lauk sederhana dari hasil bertani kecil yang mereka miliki. Meski tidak banyak, makanan yang dimasak Bu Umi selalu penuh dengan rasa kasih sayang. Bu Umi tahu betul betapa kerasnya kehidupan mereka, tetapi ia tak pernah mengeluh. Ia justru lebih sering tersenyum kepada Pak Jaya, memberikan semangat tanpa kata, dan itulah yang membuat Pak Jaya tetap kuat. Sementara itu, Ardi, meski sering jatuh sakit, tetap ceria dengan caranya sendiri. Ia sangat suka bermain di halaman rumah kecil mereka, meski tubuhnya yang lemah tidak memungkinkannya untuk berlarian seperti anak-anak lainnya. Namun, Ardi selalu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Ia senang membantu ibunya di dapur, atau menolong ayahnya saat mengambil air dari sumur. Di saat-saat tertentu, saat Pak Jaya kembali ke rumah dengan tangan kosong, keputusasaan merayap dalam dirinya. Namun, dia selalu mendapat kekuatan dari melihat Ardi yang tersenyum meskipun sakit, dan dari kelembutan hati Bu Umi yang tetap penuh cinta. Itulah yang membuatnya terus berjuang, meski lelah tak jarang menggerogoti tubuhnya. Malam hari menjadi waktu bagi keluarga ini untuk berkumpul. Mereka duduk bersama di ruang tamu kecil yang sudah cukup untuk mereka berdua, sambil menatap langit yang penuh bintang. Ardi sering bertanya tentang kehidupan dan sungai yang mengalir panjang di depan rumah mereka. "Pak, apakah sungai itu bisa membawa kami ke tempat yang lebih baik?" tanyanya, dengan mata yang penuh harapan. Pak Jaya selalu tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Sungai ini membawa kita ke banyak tempat, Nak. Tapi kita juga harus berusaha, dan berharap." Meskipun kehidupan mereka penuh dengan tantangan, dalam keheningan malam itu, mereka merasa lebih kaya dari apa yang tampak. Mereka memiliki cinta satu sama lain, dan itu adalah harta yang tak ternilai. Setiap hari, meski harus bekerja keras dan menghadapi kesulitan, mereka tahu bahwa harapan selalu ada, dan itu cukup memberi mereka kekuatan untuk terus bertahan. Namun, Pak Jaya tidak bisa menahan harapan yang semakin besar di dalam hatinya. Ia tahu, meskipun mereka bahagia dengan apa yang mereka miliki, kehidupan ini bisa lebih baik lagi. Ia selalu berpikir tentang masa depan Ardi, yang harus tumbuh dengan penuh harapan dan kesehatan. Harapan itu semakin kuat setiap kali melihat tubuh Ardi yang rapuh. Itulah yang membuat Pak Jaya terus berdoa setiap malam, berharap agar suatu hari nasib mereka berubah. Di tepi Sungai Bengawan Solo, kehidupan mereka mungkin sederhana, tapi setiap hari adalah kesempatan baru untuk meraih harapan yang lebih besar, dan itulah yang menjadi pegangan hidup mereka. Hari itu, angin bertiup tenang di sepanjang Sungai Bengawan Solo, seolah ikut merasakan harapan yang baru tumbuh dalam hati Pak Jaya. Setelah menyiapkan peralatan, ia meluncurkan sampannya ke perairan yang jernih. Dengan tangan cekatan, ia mulai mengayuh, menjauh dari rumah dan menuju titik tempat biasa ia melaut. Hati Pak Jaya sedikit berdebar, hari ini ia merasa ada yang berbeda. Pak Jaya tahu bahwa hidupnya sebagai nelayan memang keras. Kadang ia hanya mendapat sedikit ikan, kadang bahkan tak ada sama sekali. Namun, semangat untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya selalu mengusir rasa lelah. Tak jarang, ia bertahan lebih lama di tengah sungai, berharap bisa mendapatkan tangkapan yang cukup. Ketika ia tengah melayangkan jaringnya ke dalam air, sesuatu yang aneh terjadi. Jaring yang biasanya mudah ditarik terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang menahan dari dalam. Pak Jaya, yang sudah terbiasa dengan gerakan jaring, merasa ini bukanlah ikan biasa. Dengan penuh kekuatan, ia menarik jaring itu, dan matanya terbuka lebar begitu melihat apa yang terperangkap di dalamnya. Seekor ikan emas bersinar terang di dalam jaring, seolah-olah memantulkan cahaya matahari yang memancar di permukaan air.
Ikan itu melompat-lompat dengan lincah, bergerak seolah ingin bebas. Pak Jaya segera membawa ikan itu pulang ke rumah untuk ia perlihatkan kepada anak dan istrinya. Sesampainya di rumah, baru dimasukkan ke dalam toples tiba-tiba terdengar suara lembut. "Tolong lepaskan aku." Pak Jaya terkaget mendengar suara yang keluar dari ikan emas tersebut. "Aku akan mengabulkan 3 permintaanmu, jika kamu melepaskanku kembali ke dalam sungai." Bu Umi yang ada di sebelah Pak Jaya terkejut. "Pak, suara apa itu?" Pak Jaya tertegun, tak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Ikan emas yang berada di hadapannya begitu indah, dengan sisik yang berkilauan dan ekor yang bergetar dengan lembut. Pak Jaya menundukkan kepalanya sejenak, mencoba memahami apa yang terjadi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti waktu yang panjang, Pak Jaya akhirnya berbicara, "Apa yang harus aku lakukan? Aku hanya seorang nelayan miskin, dan hidup kami selalu penuh perjuangan. Apa yang harus aku minta?" Ardi yang tampak lemas berada di gendongan sang ibu juga ikut menimpali, "Benarkah ikan emas tersebut bisa berbicara, Pak?" Pak Jaya menjawab perkataan istri dan anaknya, "Ikan ini benar-benar ajaib karena bisa berbicara." Ikan emas itu berkata, "Hidupmu memang penuh dengan tantangan. Tapi aku percaya, kamu tahu apa yang terbaik untukmu dan keluargamu. Tentukan permintaan pertama." Dengan hati yang penuh harapan, Pak Jaya berpikir sejenak. Tiba-tiba, keinginan itu datang begitu saja. "Aku berharap hidup kami bisa lebih baik. Aku ingin rumah kami lebih layak dan kehidupan kami berubah menjadi lebih baik," kata Pak Jaya dengan suara mantap. Ikan emas itu mengangguk, dan dalam rumahnya berubah. Pak Jaya melihat sekelilingnya, dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Rumah sederhana mereka, yang dulu terbuat dari bambu rapuh, kini telah berubah menjadi sebuah rumah yang indah, berdinding kayu yang kokoh, dan atap yang tidak bocor. Taman kecil di halaman rumah juga kini terawat dengan baik, dan segala kebutuhan yang dulu sulit mereka dapatkan kini terasa mudah. Pak Jaya hampir tak bisa menahan air matanya, bahkan Bu Umi sudah menangis terseduh-seduh karena tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia tak pernah membayangkan akan mengalami perubahan seperti ini. Dalam kesederhanaannya, ia merasa sangat diberkati. Ia memandang ikan emas yang kini berada di toples itu, "Permintaan pertama telah terpenuhi," kata ikan emas dengan lembut. "Apa permintaan kedua?" Pak Jaya masih terdiam, hatinya berdebar. Ia melihat ke arah rumahnya yang baru, kemudian teringat Ardi yang seringkali sakit. Pak Jaya tahu apa yang harus dimintanya. "Aku ingin anakku, Ardi, bisa sembuh dan tumbuh dengan sehat. Dia sering sakit, dan aku tak ingin dia terus menderita." Ikan emas itu menatapnya dengan penuh pengertian. "Permintaan kedua adalah untuk kesehatan anakmu. Jangan khawatir, ia akan menjadi lebih kuat." Ikan itu terdiam sejenak lalu melompat-lompat menciptakan cipratan air yang mengenai tubuh Ardi. Pak Jaya terkejut saat melihat Ardi yang tadi tampak lemah, kini berdiri tegak. Wajah Ardi tampak segar, dan tubuhnya yang dulu kurus kini mulai menguat. Ardi berlari kecil menuju ayahnya, tersenyum lebar dengan mata yang bersinar. "Pak, aku merasa sehat. Aku bisa berlari," teriak Ardi dengan kegirangan. Pak Jaya merasa hatinya meluap dengan kebahagiaan. Ia memeluk Ardi erat, merasakan betapa berartinya momen itu. "Terima kasih ikan emas," bisiknya dengan suara penuh syukur. Ikan emas itu kembali berkata, "Permintaan kedua telah dipenuhi," katanya, sebelum menatap Pak Jaya dengan serius. "Apakah ada permintaan ketiga?" Pak Jaya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata ikan emas. Meskipun hidup mereka kini telah berubah, ada satu perasaan yang tak bisa ia pungkiri. Ia merasa masih ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang bisa membuat hidupnya lebih berarti. Tanpa ragu, ia akhirnya berkata, "Aku ingin lebih banyak untuk membantu orang lain. Aku ingin bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kami, terutama mereka yang hidup dalam kesulitan seperti kami dulu." Ikan emas itu mengangguk pelan. "Ingatlah, setiap permintaan membawa tanggung jawab.
Jika itu yang kamu inginkan, aku akan mengabulkannya. Ikan emas itu lalu memberikan banyak emas batangan untuk dijual Pak Jaya dan keluarga agar bisa membantu tetangga-tetangganya yang kesulitan. Setelah mendapatkan itu semua, Pak Jaya bergegas kembali ke sungai untuk melepaskan ikan emas ajaib tersebut. Pak Jaya pulang dengan rasa penuh syukur, tetapi ada sedikit kekhawatiran yang ia takutkan. Setelah perubahan besar yang terjadi di rumah mereka, kehidupan keluarga Pak Jaya tampak lebih baik. Rumah yang dulunya reot kini telah berubah menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal. Ardi yang dulu lemah dan sering terbaring kini bisa bermain dengan riang, berlari-lari kecil di halaman yang luas. Namun, meskipun semua itu terjadi, Pak Jaya tak bisa melepaskan perasaan cemas yang menggelayuti hatinya. Meskipun tubuh Ardi kini lebih sehat dan kuat, Pak Jaya tahu bahwa kesulitan yang dihadapi anaknya selama ini tak sepenuhnya hilang begitu saja. Penyakit yang sering menyerang tubuh kecil Ardi, yang kadang datang tanpa diduga, masih menghantui keluarga ini. Pak Jaya ingin lebih dari sekadar kesehatan fisik untuk Ardi, ia ingin masa depan yang cerah, bebas dari kekhawatiran. Suatu pagi yang cerah, Pak Jaya duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir dengan tenang. Ia merenung, teringat semua perjuangan yang telah dilalui bersama Umi dan Ardi. Air sungai yang terus mengalir seolah memberi jawaban bahwa hidup harus terus berjalan, apapun yang terjadi. Namun, hati Pak Jaya tetap tak tenang. Ardi, anaknya, adalah segalanya baginya, dan meskipun ia sudah terlihat sehat, Pak Jaya tidak bisa melupakan masa-masa sulit yang telah mereka lalui. Ardi, nak, Pak Jaya memanggil putranya yang tengah bermain di halaman, Bapak ingin berbicara. Ardi mendekat dengan wajah ceria. Ada apa Pak? Tanya Ardi dengan senyum yang lebar. Pak Jaya menatapnya dengan penuh kasih, namun juga dengan kekhawatiran yang terpendam. Kamu tahu nak, meskipun kamu sekarang lebih sehat, Bapak selalu takut sesuatu yang buruk bisa terjadi. Bapak ingin kamu selalu kuat, selalu bahagia, dan tidak perlu merasakan sakit lagi. Ardi menatapnya dengan serius, seolah memahami apa yang dirasakan oleh ayahnya. Pak, aku baik-baik saja. Aku bisa bermain dan berlari sekarang. Bapak jangan khawatir lagi ya. Ardi mencoba menenangkan ayahnya, meski ia sendiri tak bisa sepenuhnya mengerti perasaan ayahnya yang penuh kecemasan. Pak Jaya tersenyum, namun senyum itu terasa pahit. Tapi Bapak tetap khawatir nak. Bapak tidak ingin kamu kembali sakit. Bapak tidak ingin kamu menderita lagi. Perasaan cemas itu menggerogoti pikiran Pak Jaya sepanjang hari. Meskipun semua tampak baik-baik saja, hatinya masih tak bisa tenang. Ia memikirkan bagaimana nasib Ardi di masa depan. Bagaimana jika Ardi jatuh sakit lagi? Bagaimana jika kekuatan tubuhnya yang baru mulai pulih itu hilang begitu saja? Pak Jaya tahu, ia harus melakukan sesuatu. Malam harinya, ketika semua sudah terlelap, Pak Jaya kembali mendayung sampannya menuju Sungai Bengawan Solo. Air sungai yang tenang seperti menjadi tempat untuknya merenung dan mencari jawaban atas keraguannya. Pak Jaya mengayuh sampannya lebih jauh dari biasanya, menuju bagian sungai yang lebih dalam, tempat pertama kali ia bertemu dengan ikan emas ajaib itu. Sekarang aku tahu apa yang harus aku minta, gumam Pak Jaya kepada dirinya sendiri. Aku ingin anakku, Ardi, benar-benar sembuh. Aku ingin dia memiliki masa depan yang cerah, tanpa takut jatuh sakit lagi. Di tengah kesunyian malam, suara lembut itu kembali terdengar. Jaya, kembali lagi kau mencari jawaban, bukan? Pak Jaya menoleh dan melihat ikan emas muncul dari kedalaman sungai. Keberadaannya yang bercahaya lembut memantulkan sinar bulan, membuat semuanya terasa magis. Tanpa ragu, Pak Jaya berkata, ikan emas, aku ingin permintaan kedua yang lebih besar. Aku ingin anakku, Ardi, memiliki kekuatan dan kesehatan yang tidak akan tergoyahkan lagi. Aku ingin dia tumbuh tanpa rasa sakit, menjadi anak yang kuat dan bahagia. Ikan emas itu terdiam sejenak, seolah merenungkan permintaan Pak Jaya. Kesehatan bukanlah hal yang mudah untuk dijanjikan.
Tapi, jika itu yang kamu inginkan untuk anakmu, aku akan berikan. Namun, ingatlah bahwa hidup selalu memiliki tantangannya sendiri. Sehat tubuhnya, tetapi hidup tidak selalu bisa bebas dari kesulitan. Pak Jaya mengangguk, meskipun ia tahu bahwa kehidupan tak akan pernah sempurna. Namun, keinginan untuk melihat Ardi tumbuh dengan sehat dan kuat lebih besar daripada segalanya. Aku tahu ikan emas. Aku hanya ingin memberi kesempatan terbaik bagi anakku. Ikan emas itu tersenyum dan mengangguk. Dengan gerakan lembut, ikan itu melompat ke air dan kembali ke dalam kedalaman sungai. Tak lama setelah itu, Pak Jaya merasa ada yang berbeda. Suatu kehangatan menyebar di udara malam yang sejuk. Ia mendayung sampahnya kembali menuju rumah. Keesokan harinya, saat Pak Jaya membuka pintu rumahnya, ia terkejut melihat Ardi sudah bangun lebih pagi dari biasanya. Anak itu tampak lebih segar dari sebelumnya, berlari-lari di halaman tanpa tanda-tanda kelelahan. Ardi terlihat lebih energik, seolah-olah kehidupan baru telah masuk dalam dirinya. "Lihat, Pak!" Ardi berteriak dengan senyum lebar. "Aku bisa berlari lebih cepat sekarang." Pak Jaya hampir tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Ardi yang dulunya sering kelelahan hanya setelah beberapa langkah kini tampak lebih kuat dan penuh semangat. Pak Jaya mendekat dan memeluk anaknya dengan hangat, berterima kasih kepada ikan emas yang telah mengabulkan permintaannya. Namun, meskipun kebahagiaan itu membuncah dalam dada Pak Jaya, ia tak bisa menahan perasaan cemas yang masih tersisa. Walaupun kesehatan Ardi sudah membaik, Pak Jaya tahu bahwa kehidupan mereka belum selesai dengan ujian dan tantangan. Dan meskipun ia merasa sangat bersyukur, hatinya tetap berharap untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Ia hanya ingin memastikan bahwa semua yang ia lakukan untuk keluarganya tak sia-sia, dan bahwa masa depan Ardi akan penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Seiring berjalannya waktu, hidup Pak Jaya dan keluarganya memang berubah drastis. Rumah yang dulu reot kini menjadi tempat yang penuh kenyamanan, dengan halaman yang tertata rapi dan berbagai kebutuhan yang bisa mereka penuhi dengan mudah. Ardi yang dulu sering jatuh sakit kini tumbuh menjadi anak yang sehat dan penuh semangat. Pak Jaya merasa bahagia melihat perubahan besar ini, namun di dalam hatinya, ada rasa yang sulit dijelaskan, sebuah keinginan yang terus tumbuh, meskipun ia tahu bahwa mereka sudah diberkahi dengan lebih dari cukup. Namun, kebahagiaan itu terasa semakin kabur, seperti ada sesuatu yang hilang. Pak Jaya mulai merasa tertekan dengan perubahan yang begitu cepat. Kekayaan yang datang bersama permintaannya yang terakhir tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga tanggung jawab yang besar. Banyak orang datang kepada Pak Jaya, meminta bantuan, dan meskipun ia tidak bisa menolak, beban itu semakin membuatnya merasa kesepian dan terisolasi. Sejak permintaan ketiga Pak Jaya dikabulkan, hidup mereka berubah dengan cara yang tak pernah dibayangkan. Segala hal yang dulu mereka impikan, rumah yang layak, kesehatan Ardi, dan kenyamanan hidup, sekarang telah menjadi kenyataan. Namun, seiring dengan perubahan itu, perasaan Pak Jaya mulai bergeser. Sebuah rasa yang kian menguasai dirinya, perasaan terjebak dalam kekayaan dan kewajiban yang terus meningkat. Awalnya, kehidupan baru mereka tampak sempurna. Pak Jaya bisa membeli apa saja yang diinginkan, memberikan Ardi pendidikan terbaik, dan Bu Umi tidak lagi perlu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka memiliki tanah yang luas, bisnis yang berkembang, dan hampir segala hal yang diinginkan oleh orang-orang di desa. Namun, semakin banyak yang mereka miliki, semakin banyak pula orang yang datang untuk meminta bantuan. Tidak hanya tetangga terdekat yang mendekat, tetapi orang-orang dari desa-desa sekitar pun mulai tahu bahwa Jaya kini memiliki kekayaan yang melimpah. Mereka datang dengan berbagai alasan, sebagian besar untuk meminta tanah, pinjaman uang, atau pekerjaan di lahan pertanian yang kini dikelola oleh Pak Jaya. Meski hati Pak Jaya ingin membantu, ia merasa bahwa ia sudah tidak memiliki cukup waktu untuk dirinya sendiri, apalagi untuk keluarganya. Setiap pagi,
Pak Jaya terbangun dengan rasa cemas, memikirkan apa yang harus ia lakukan hari itu. Pekerjaan tak pernah berhenti. Meski rumah mereka tampak sempurna dan Ardi semakin sehat dan cerdas, Pak Jaya merasa jauh dari kebahagiaan yang ia bayangkan. Bahkan ketika ia duduk di teras rumah mereka yang indah, melihat hamparan sawah dan kebun yang kini dikelola dengan baik, ia merasa sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bu Umi mulai merasakan perubahan ini. Dulu, mereka selalu menghabiskan waktu bersama, saling bercerita tentang hari-hari mereka, berbicara tentang impian dan harapan. Namun, kini Bu Umi merasa Pak Jaya lebih sering terperangkap dalam pekerjaan dan urusan dengan orang lain. Waktu yang dulu mereka habiskan untuk berbicara tentang keluarga atau sekadar menikmati kebersamaan kini digantikan dengan rapat dan diskusi mengenai usaha Pak Jaya. Ardi, meskipun semakin sehat, juga merasakan perubahan ini. Dulu, ayahnya selalu ada untuk bermain bersamanya, menemani dia belajar, atau sekadar mendengarkan cerita-cerita kecilnya. Namun kini, ayahnya jarang ada di rumah. Ardi hanya bisa melihat ayahnya melalui jendela saat Pak Jaya sibuk di luar, berbicara dengan orang-orang yang datang untuk meminta bantuan. Ardi tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ia merasakan betapa jauh ayahnya semakin menjauh. Suatu sore, saat Pak Jaya pulang dari pertemuan bisnis yang panjang, ia melihat Ardi duduk di bawah pohon besar di halaman, wajahnya murung. Umi yang sedang menyapu halaman rumah melihat ekspresi suaminya yang cemas. "Ada apa, Pak?" tanya Bu Umi lembut. Pak Jaya mendekati Ardi dan duduk di sampingnya. "Nak, kenapa kamu tidak bermain dengan teman-temanmu?" tanyanya dengan suara lembut, meski ada kerisauan yang menghinggapi hatinya. Ardi menatap ayahnya, lalu menggelengkan kepalanya. "Bapak selalu sibuk. Aku sudah tidak tahu lagi kapan kita bisa bermain bersama. Aku merindukan waktu kita yang dulu," jawab Ardi dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Pak Jaya terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia tahu bahwa ia telah mengabaikan kebahagiaan keluarganya demi mengejar hal-hal yang ia kira akan membawa kebahagiaan. Ia merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang telah ia pilih. Dan semakin banyak ia memiliki, semakin sedikit kebahagiaan yang ia rasakan. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Maafkan Bapak, Nak. Bapak terlalu sibuk dengan pekerjaan dan orang lain. Bapak janji, kita akan kembali menghabiskan waktu bersama, seperti dulu." Namun, meskipun ia berjanji, Pak Jaya tahu bahwa kesibukan itu sudah menguasai dirinya. Ia telah terlalu jauh terjebak dalam peran barunya sebagai orang kaya dan pemberi bantuan. Setiap permintaan yang datang, meskipun terkadang bisa ditolak, lebih sering ia penuhi. Orang-orang yang datang meminta bantuan itu bukan hanya sekadar orang asing, tetapi mereka adalah orang-orang yang dulu bersama mereka dalam kesulitan, yang kini mengharapkan bantuan Pak Jaya. Dan meskipun ia merasa tertekan, ia merasa sulit untuk mengatakan tidak. Keinginan untuk membantu orang lain, untuk menjadi orang yang dihormati, telah membuatnya lupa pada kebahagiaan sejati. Ia merasa semakin kesepian, bahkan meskipun di sekelilingnya ada orang-orang yang selalu datang. Mereka menginginkan bantuannya, tetapi Pak Jaya merasa bahwa tak ada yang benar-benar peduli pada dirinya. Tidak ada yang melihat betapa cemasnya ia, betapa ia merindukan kedamaian yang dulu ia nikmati. Suatu malam, setelah hari yang panjang, Pak Jaya duduk seorang diri di teras rumah mereka yang indah. Ia menatap bintang-bintang di langit, merasa kehilangan arah. Ia merasa bahwa segala yang ia impikan telah tercapai, namun tidak ada kebahagiaan sejati di dalamnya. Ia merindukan kehidupan sederhana mereka di masa lalu, sebelum ikan emas datang dengan janji-janji kekayaan yang mengubah segalanya. Ia merindukan kedamaian yang hanya bisa ditemukan di dalam diri, jauh dari tekanan dan tuntutan dunia luar. "Apa yang harus aku lakukan?" gumam Pak Jaya pada dirinya sendiri, merasa semakin terperangkap. "Aku ingin kembali seperti dulu. Kehidupan yang penuh makna, tanpa kekayaan yang membebani." Pada malam itu juga,
Pak Jaya memutuskan untuk kembali ke Sungai Bengawan Solo, berharap ia bisa menemukan jawaban atas kebingungannya. Ia mengayuh sampannya, menembus kesunyian malam, menuju tempat di mana ia pertama kali bertemu ikan emas. Saat tiba di tengah sungai, suara lembut itu kembali terdengar. "Jaya, apakah kamu kembali dengan permintaan baru?" Pak Jaya menundukkan kepala. "Ikan emas, aku sudah membuat kesalahan. Aku terlalu banyak meminta, dan sekarang aku merasa kehilangan kebahagiaan yang sejati. Aku ingin kembali ke kehidupan yang lebih sederhana. Kehidupan yang penuh dengan cinta, keluarga, dan rasa syukur. Aku tidak ingin lagi merasa terperangkap dalam kekayaan dan kewajiban yang datang bersamanya." Ikan emas itu muncul dengan cahaya lembut di bawah permukaan air, tatapannya penuh pengertian. "Kau sudah belajar, Jaya. Kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menghargai apa yang kita punya. Aku akan membantu, tapi ingatlah, apa yang kita miliki adalah berkat, dan yang lebih penting adalah cara kita menghadapinya." Dengan kata-kata bijak itu, ikan emas itu menghilang kembali ke dalam sungai, meninggalkan Pak Jaya dengan perasaan yang lebih tenang. Ia tahu, meskipun banyak hal yang telah ia capai, kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam keseimbangan dan rasa syukur atas hidup yang sederhana. Keesokan harinya, Pak Jaya memutuskan untuk mengubah hidupnya. Ia mengurangi segala usaha besar yang telah ia jalani, dan mulai kembali fokus pada hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya, keluarga dan cinta. Semua yang dimilikinya kini tak lagi menjadi beban, melainkan berkat yang harus dihargai dan dijaga. Kehidupan Pak Jaya, Bu Umi, dan Ardi perlahan-lahan kembali menemukan ritme yang damai setelah semua yang terjadi. Meskipun mereka tidak lagi memiliki kekayaan yang melimpah, dan meskipun rumah mereka kembali sederhana, mereka merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam udara yang mereka hirup, dalam senyum yang terukir di wajah mereka, dan dalam setiap langkah yang mereka ambil bersama. Pak Jaya kini lebih sering berada di rumah, menghabiskan waktu bersama Ardi dan Bu Umi. Setiap pagi, ia meluangkan waktu untuk berjalan-jalan di sekitar kebun yang mereka rawat bersama. Ardi, yang kini tumbuh sehat dan cerdas, sangat senang bisa menghabiskan waktu dengan ayahnya. Mereka bercanda, berbicara tentang mimpi-mimpi kecil, dan menikmati keindahan alam sekitar. Bu Umi, yang dulunya merasa tertekan dengan beban rumah tangga, kini bisa merasakan kedamaian. Ia kembali menemukan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dengan Pak Jaya di sampingnya, bersama Ardi yang semakin tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Mereka tidak lagi menginginkan lebih dari yang sudah mereka miliki. Rumah mereka yang sederhana, meskipun tidak megah, selalu dipenuhi tawa dan kehangatan. Pak Jaya dan Bu Umi belajar untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup, seperti suara tawa Ardi yang riang, aroma masakan sederhana yang memasak di dapur, dan kedamaian malam yang mereka nikmati di bawah bintang-bintang. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada hubungan mereka yang kuat, pada cinta yang mereka bagikan, dan pada rasa syukur atas segala berkat yang ada. Sungai Bengawan Solo yang dulu menjadi tempat Pak Jaya mencari ikan emas kini menjadi simbol perubahan dalam hidup mereka. Setiap kali mereka duduk di tepi sungai, Pak Jaya dan Bu Umi saling bertukar cerita tentang masa-masa sulit yang telah mereka lewati, tentang betapa mereka pernah merasa terjebak dalam impian yang ternyata membawa kebingungannya. Namun, mereka kini memahami bahwa tidak ada yang lebih berharga dari hidup yang penuh cinta dan kebersamaan. Suatu hari, saat Pak Jaya sedang duduk di tepi sungai, ia teringat akan ikan emas yang pernah mengubah hidupnya. Ia tidak pernah lagi melihat ikan itu setelah permintaannya yang terakhir dipenuhi. Namun, ia merasa bahwa meskipun ikan emas itu tidak muncul lagi, pelajaran yang ia dapatkan darinya tetap hidup dalam dirinya. Ia tahu bahwa hidup bukan tentang memiliki segala sesuatu yang diinginkan, melainkan tentang bagaimana kita menghargai apa yang kita miliki. Pak Jaya tersenyum sendiri, merasakan ketenangan yang mendalam. Ardi datang menghampirinya, duduk di samping ayahnya.
"Pak, kita akan pergi memancing lagi?" tanya Ardi dengan mata yang penuh semangat. Pak Jaya memandang Ardi dan mengangguk, "Ya nak. Kali ini, kita memancing bersama, tanpa harus mencari ikan emas. Kita hanya akan menikmati waktu bersama." Mereka pun berdua melanjutkan perjalanan mereka ke sungai, dengan hati yang ringan. Tidak ada lagi perasaan terburu-buru atau tertekan. Hanya ada kedamaian dan kebahagiaan dalam setiap langkah yang mereka ambil. Saat malam tiba, mereka kembali ke rumah, duduk bersama di depan perapian. Bu Umi sudah menyiapkan makanan hangat untuk mereka. Pak Jaya merasa bersyukur atas kehadiran keluarganya. Ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya, pikirnya dalam hati. Tidak perlu lebih dari ini. Di bawah langit malam yang cerah, mereka duduk bersama, sebuah keluarga yang kini tahu bahwa kebahagiaan bukanlah tentang apa yang mereka miliki, tetapi tentang siapa mereka, dan bagaimana mereka saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Hidup mereka mungkin tidak kaya raya, tetapi mereka kaya akan cinta, kebahagiaan, dan rasa syukur. Sungai Bengawan Solo terus mengalir dengan tenang, menjadi saksi bisu dari perjalanan hidup mereka. Dari sana, mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita menerima hidup apa adanya, dengan penuh cinta dan rasa syukur. Dan di dalam kesederhanaan itulah, mereka menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari.